Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, saya ingin menjelaskan mengenai pandangan Syiah terhadap sahabat Nabi. Ini seringkali dipahami secara serampangan sampai akhirnya mengkafirkan Syiah dan disebut bukan muslim karena dianggap mengkafirkan sahabat Nabi. Mohon silakan disimak secara seksama sehingga apa yang akan saya sampaikan tidak disalahpahami. Jadi terkait sahabat Nabi, Sunni dan Syiah memang memiliki pandangan yang berbeda. Bagi Sunni, semua sahabat Nabi itu adil, tanpa terkecuali. Sementara bagi Syiah, tidak demikian. Kedekatan seseorang pada Nabi tidak lantas menjadikannya orang beriman dan tetap setia dengan keberimanannya. Contohnya Abu Lahab adalah paman Nabi. Bahkan disebutkan Abu Lahab itu mencintai Nabi. Waktu Nabi lahir dia sangat berbahagia sampai dia mengadakan syukuran dengan memberikan kemerdekaan pada budaknya. Dia juga menikahkan putra-putranya dengan putri-putri Nabi, Utbar dan Utaibah. Tapi akhirnya dikenal sebagai tokoh antagonis yang sangat memusuhi dakwah Nabi. Syiah tidak menerima hanya dengan posisi dan kedudukan sahabat, semuanya langsung adil, semuanya langsung adil tanpa terkecuali. Bagi Syiah, sahabat Nabi itu bertingkat-tingkat level keimanannya. Ada yang memang kuat imannya, ada yang lemah, ada yang berubah-ubah, terombang-ambing, ada yang munafik, bahkan ada yang murtad sepeninggal Nabi. Bagi yang kuat imannya dan menjadi sahabat Nabi yang setia, yang mereka dimuliakan oleh Syiah, bahkan didoakan dan disebut dalam bacaan ziarah orang-orang Syiah. Nah, bagi yang munafik dan murtad, jelas Syiah beda penyikapannya pada mereka. Apakah ada sahabat Nabi yang munafik? Di masa Nabi masih hidup saja, mereka sudah ada. Misalnya gembongnya adalah Abdullah bin Ubay. Tapi bagi Sunni, yang munafik itu ya bukan sahabat. Sebab sahabat menurut mereka adalah yang bertemu dan beriman pada Nabi dan mati dalam keberimanannya. Pertanyaannya, dari mana kita mengetahui keberimanan seseorang? Bahwa itu sejati dan bukan tipuan. Bukankah munafik itu adalah menyembunyikan kekufuran dan menampakkan keimanan? Jadi yang tampak secara lahiriah adalah keimanan. Sementara orang-orang munafik itu batinnya tetap kufur. Jangankan kita, Nabi saja tidak mengetahui kalau tidak diberitahu oleh Allah. Malaikat memberitahu Nabi siapa orang-orang munafik di antara sahabat-sahabat dan orang-orang di sekitarnya. Lalu kemudian Nabi Muhammad menyampaikannya pada Huzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu anhu beserta konspirasinya, namun mengatakan bahwa jangan pernah menyampaikannya pada siapapun, dan Huzaifah tetap merahasiakannya sampai beliau wafat. Ini bukan di riwayat Syiah, ini di riwayat Sunni. Jadi antara Sunni dan Syiah keduanya sepakat ada orang-orang munafik. Bahkan dalam Al-Quran ada namanya surah Al-Munafikun. Ada ayat yang menyebut bahwa di antara orang-orang Arab itu ada yang keterlaluan dalam kemunafikannya. Maksudnya apa? Saking mereka kerasnya dalam kemunafikannya, mereka tampak benar-benar soleh dan dikagumi banyak orang. Padahal di dalam hatinya menyimpan kekufuran dan niat jahat. Di sini saya ulangi lagi. Sunni Syiah sepakat ada orang-orang munafik, dan itu di sekitar Nabi saat Nabi masih hidup. Meski Nabi tahu siapa mereka, Nabi tetap tidak mengambil tindakan apa-apa, mengusir apalagi membunuh. Sebab Nabi tidak mau dikatakan telah mengusir atau membunuh sahabat-sahabatnya sendiri. Sebab orang dihukumi dari apa yang tampak darinya. Jadi secara lahiriah, orang-orang munafik itu ya sama dengan orang-orang beriman lainnya. Ketika sahabat Umar meminta izin para Nabi untuk membunuh Abdullah bin Ubay, Nabi melarang dan berkata, biarkanlah dia, supaya orang-orang tidak mengatakan Muhammad telah membunuh sahabatnya sendiri. Perbedaannya kemudian antara Syiah dan Sunni adalah Sunni mengatakan mereka yang munafik ya tidak lagi bisa dikatakan sahabat Nabi. Sementara Syiah ya tetap disebut sahabat, sebab secara lahiriahnya adalah sahabat Nabi. Sebagaimana Nabi tetap mengakui Abdullah bin Ubay yang munafik itu sebagai sahabat. Hanya kemudian terkategori sebagai sahabat yang munafik. Nah, menyikapi sahabat yang munafik ini, ya Syiah tidak menghormati. Bahkan ketika terbukti kemunafikannya sudah sabit, benar, pasti, tidak debatable,
ya sudah, wajib dilaknat sebagaimana Allah melaknat mereka. Contohnya Muawiyah, ya bagi Syiah dia sosok orang yang munafik karena memerangi Imam Ali, terus membunuh Imam Hasan, dan juga menjadi pemicu terbunuhnya Imam Husain dengan mengangkat putranya Yazid yang tidak layak menjadi khalifah. Nah, di Sunni Muawiyah kan kontroversi antara munafik atau tidak. Jadi di sini untuk sementara mudah-mudahan teman bisa paham ya. Sunni memandang semua sahabat adil tanpa terkecuali dan mendefinisikan sahabat adalah yang matinya tetap dalam keadaan beriman. Jadi yang terdeteksi munafik bagi mereka bukan sahabat Nabi. Nah, bagi yang tidak terdeteksi, padahal aslinya bisa jadi munafik misalnya. Karena siapa yang tahu tentang keimanan seseorang yang merupakan perkara hati yang hanya Allah dan yang bersangkutan saja yang tahu. Nah, bagi Sunni, mereka tetap dianggap sahabat Nabi dan diyakini adil tanpa terkecuali. Sementara Syiah, derajat sahabat bertingkat-tingkat. Ada yang setia, ada yang imannya lemah, ada yang munafik, dan ada yang murtad. Tahu dari mana? Dari apa yang mereka tampakkan secara lahiriah. Misalnya meyakini seseorang sahabat setia, yaitu tetap mengikuti perintah Nabi dan menjalankannya meski Nabi telah wafat, dan tidak ditemukan ada penyimpangan darinya, baik akidah maupun amalan. Yang imannya lemah ditahu dari mana? Ya dari misalnya lari meninggalkan Nabi saat perang, atau menolak perintah Nabi misalnya dan merasa lebih tahu. Begitu juga lebih tergiur pada perdagangan yang menguntungkan dibanding memenuhi panggilan azan dan mendengarkan khutbah di hari Jumat. Nah, ini sahabat-sahabat yang masih lemah imannya. Mereka masih mencampur adukan antara amalan baik dan amalan buruk, sampai kemudian diingatkan oleh Allah bahwa Nabi sebagaimana nabi-nabi lainnya itu akan terbunuh dan wafat. Apakah sepeninggalnya kalian akan berpaling ke belakang dan kembali murtad? Kalau imannya semua sahabat sama, ya tidak perlu ada ayat yang mengancam seperti ini, atau ayat yang mempertanyakan keimanan sahabat. Terus mengenal yang munafik dari mana? Ya dari apa yang telah dilakukannya sepeninggal Nabi. Apakah setia dengan wasiat Nabi, atau menentangnya, atau melakukan konspirasi? Dan juga memang ada ayat lainnya juga loh yang meminta kita untuk tidak menyamakan antara yang berhijrah dengan yang tidak berhijrah, antara yang berjihad dengan yang tidak berjihad. Silakan baca surah At-Taubah ayat 19 dan 20. Artinya, menyamakan semua sahabat adil, saya rasa malah jadi pandangan yang tidak adil. Karena mengimani semua sahabat adil bukan bagian dari rukun iman. Ya tidak lantas juga mereka yang tidak percaya bahwa semua sahabat adil itu jadi tidak beriman, atau jadi bukan Islam, atau lantas dianggap lawan dan harus dimusuhi. Jadi teman-teman, silakan meninjau mana pandangan yang lebih adil mengenai sahabat. Pandangannya Sunni yang menyamaratakan semua sahabat adil tanpa terkecuali, atau Syiah yang memposisikan sahabat sesuai dengan kondisinya masing-masing. Meski saya lebih cenderung sepakat pada pandangan Syiah, namun saya tidak mau menolak adanya pandangan yang berbeda. Pandangan Sunni dan Syiah mengenai sahabat Nabi biarlah keduanya menjadi realitas umat Islam sampai hari ini. Yang penting saling menghormati saja masing-masing. Ulama-ulama Syiah juga memfatwakan untuk tetap menghormati pandangan Sunni dengan tidak mencaci maki dan melecehkan tokoh-tokoh yang dihormati di kalangan Ahlu Sunnah. Jadi kalau ada yang mengaku diri Syiah yang secara provokatif melecehkan figur-figur tertentu dari sahabat-sahabat Nabi yang itu sangat dihormati di kalangan Sunni, maka dia bukan Syiah yang terpimpin, tapi Syiah liar. Ingat, Syiah itu harus dipimpin, sebab Syiah artinya adalah pengikut. Jika tidak mau dipimpin, ya bukan Syiah namanya, tapi Syah, kayak Syah Pahlavi. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.